Ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai baca basmalah. Ini pertemuan terakhir dalam kajian kitab hadis. Pembahasan kita yang terakhir ini adalah kitab Al-Mustakhrajat dan Marasil. Yang kita bahas adalah Mustakhrajat Abu Nuaim dan Marasilnya Abu Daud. Pada pemakal hari ini Misturo, Mutasimah, Aminah sama Nida ya. Silakan kepada pemakalah Aminah dan Nida sama Mutasimah untuk memaparkan hasil kajiannya hari ini. Silakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk memaparkannya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai aja. Yang pertama itu kitab Mustakhraj. Sebelumnya kita ya, terus, ya benar. Kita kenali dulu siapa penulisnya, yaitu Abu Nuaim Al-Asbahani. Sebentar. Sebelum membahas tentang Mustakhraj Abu Nuaimnya, apa itu Al-Mustakhraj? Apa itu kitab Al-Mustakhrajat? Dijelaskan dulu biar teman-teman tahu apa itu Mustakhraj. Oke. Kitab-kitab Al-Mustakhraj. Kata mustakhraj itu merupakan jamak dari kata istakhraja yang artinya mengeluarkan, atau jika dalam ilmu hadis sebentar. Bukan jamak. Mustakhraj itu akar katanya khoroja, kemudian ditambah dengan alif, sin dan ta menjadi istakhraja. Ya. Kemudian diambil salah satu kitab kajian hadis, suatu kitab kelompok hadis namanya Al-Mustakhraj. Mustakhraj dan jamaknya Al-Mustakhrajat. Nah, jamaknya Al-Mustakhrajat. Sekarang apa itu Al-Mustakhrajat? Ya, apa itu Al-Mustakhrajat? Ya. Al-Mustakhrajat adalah kitab-kitab yang mengambil hadis dari sebuah kitab ulama hadis, dari kitab Al-Bukhari umpamanya, contohnya, lalu menyebut satu persatunya dengan sanadnya sendiri, yakni mencari sanadnya sendiri dari selain jalan Al-Bukhari tadi. Berarti hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Mustakhrajat itu adalah hadis-hadis yang dimuat dalam kitab-kitab yang sudah populer sebelumnya, seperti Bukhari dan Muslim. Kemudian seorang penulis akan mengambil hadis-hadis tersebut, kemudian menyusunnya dengan jalur sanadnya sendiri, begitu ya? Iya, Pak. Ya, terus dengan jalur sanadnya yang berbeda. Silakan lanjut. Ya. Kami mengambil Al-Mustakhraj Imam Sahih Muslim, yang pengarangnya itu Abu Nuaim Al-Asbahani. Sebentar. Teman-teman paham ya yang nama Al-Mustakhraj? Kemarin ada Al-Mustadrak. Yang kita bahas kemarin Al-Mustadrak Al-Hakim, sekarang Al-Mustakhraj. Kalau Al-Mustadrak adalah hadis-hadis yang sesuai dengan persyaratan satu ulama, misalnya Mustadrak Mustadrak ala Sahihain misalnya, ya kitab Mustadrak atas dua kitab yang sahih, di mana hadis-hadis yang tak terdapat yang tak dicantumkan atau tidak terekam dalam kitab Sahihain, kemudian seorang penulis, seorang mustakhrij hadis, seorang periwayat hadis, seorang ulama hadis akan menulis hadis-hadis yang tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, kemudian tapi tetap dengan jalur atau persyaratan yang dibuat oleh Bukhari dan Muslim. Itu Al-Mustadrak namanya. Al-Mustakhraj ini beda lagi. Al-Mustakhraj adalah hadis-hadis yang ditulis oleh seorang penulis yang hadisnya ada dalam kitab Sahih Bukhari misalnya, atau dalam kitab Muslim misalnya, atau dalam kedua-dua kitab tersebut, tapi
perawi yang ada di dalamnya atau sanad yang ada di dalam hadis yang ditampilkan oleh ulama tersebut itu dengan jalur periwayatan sendiri. Jadi beda ya, ada al-mustadrak, ada al-mustakhraj. Ya, silakan. Lanjutkan. Ya. Apa tadi? Ini ya, disusun oleh Abu Nuaim Al-Asbahani yang memiliki nama lengkap Abu Nuaim Ahmad. Sambilan jalan ya, ada beberapa kitab ulama yang model penyusunannya seperti model Al-Mustakhraj ini. Di antaranya ada Al-Mustakhraj kitab Sahih Bukhari, ada Al-Mustakhraj Al-Ismaili, ada Al-Mustakhraj Rifi, ada Al-Mustakhraj Ibnu Abu Zuhal, ada Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim Abu Awanah, ada Mustakhraj Al-Hayri, ada Mustakhraj Abu Humaid, ada Al-Mustakhraj Bukhari dan Muslim Abu Unaim Al-Asbahani, ini yang sedang dibahas oleh makalah hari ini. Ada Mustakhraj Ibnu Al-Akhram, ada Al-Mustakhraj Abu Bakar Al-Barqi. Yang dibahas oleh pemakalah hari ini adalah Mustakhraj Abu Nuaim Al-Asbahani. Ada beberapa kelebihan sebelum disampaikan oleh pemakalah. Ada beberapa kelebihan dari kitab Al-Mustadrak ini. Pertama, memuliakan sanad. Ya, memuliakan sanad yang sudah dirintis, yang sudah dipelajari oleh ulama-ulama sebelumnya. Memuliakan sanad, memulai jalur periwayatan. Karena agama Islam ini dibangun dan dibuat panduan oleh para ulama itu dengan jalur sanad, terutama yang kaitannya dengan periwayatan ataupun keilmuan-ilmu lain. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sifatnya adalah mutawatir, tidak perlu ketika menyampaikan Al-Quran itu dengan sanad. Tapi kalau dengan keilmuan yang lain, contoh hadis, itu perlu sanad. Banyaknya rangkaian sanad, kemudian dicantumkan jalur periwayatan satu hadis dengan jalur periwayatan yang banyak, itu merupakan salah satu kemuliaan. Yang kedua, sebagai tambahan penguat kadar kesohihan suatu hadis. Jadi banyaknya periwayatan hadis itu saling menguatkan. Ada suatu hadis yang dinilai dhaif oleh seorang ulama, ketika datang sanad hadis yang lain itu menguatkan, bisa menjadi penguat, atau dalam kaidah ilmu hadisnya namanya bisa dikategorikan hasan, boleh juga dikategorikan sahih nantinya dengan ada penguat dari sanad hadis yang lain. Ya. Karena ada jalur periwayatan sanad yang lain. Yang kedua, menambah kualitas hadis dengan banyak sanad. Yang ketiga, hukum adil dari orang-orang meriwayatkan akan semakin kuat. Ya, hukum adil dari orang-orang yang meriwayatkan tadi itu semakin kuat. Kemudian adanya tadlis dalam periwayatan hadis yang dilakukan secara an akan semakin jelas. Ini ya salah satu kelebihan daripada kitab Al-Mustakhraj, bukan Al-Mustadrak, maaf, Al-Mustakhraj. Ya, silakan lanjutkan. Ya. Silakan lanjutkan. Yang memiliki nama lengkap Abu Nuaim Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mihram Al-Asbahani yang lahir pada bulan Rajab 336 Hijriah. Ada juga yang berpendapat 334 Hijriah di kota Asbihah. Jadi usia beliau ini banyak dihabiskan untuk menuntut ilmu, untuk mengajar, dan untuk menulis. Kemudian mazhab beliau Syafi'i ya. Mazhab beliau Syafi'i, beliau juga menguasai qiraat dan fikih. Jadi ini keistimewaan daripada ulama-ulama dulu, bagaimana mereka itu bukan hanya berkecimpung di satu macam bidang keilmuan saja, tapi banyak ilmuwan. Dah, rihlah ilmiahnya langsung. Rihlah ilmiahnya. Rihlah ilmiahnya, beliau banyak menuntut ilmu, diantaranya pergi ke Irak, Hijaz, Khurasan, Asbihan, Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Al-Mukarramah, Naisabur, dan banyak yang lagi. Di antara guru-guru beliau itu banyak, bisa dibaca nanti di makalah. Ya, Abu Muhammad Abdullah, ya, terus murid-muridnya juga. Ada Khatib Al-Baghdadi. Ya, karya-karyanya. Karya-karya beliau itu yang paling terkenal itu Hilyatul Awliya. Kemudian ada Tarikh Asbihan, Ummul Hadis, Al-Mustakhraj Ibnu Huzaimah, Al-Musnad, Al-Mustakhraj ala Sahih Imam Muslim. Sekarang kita bahas tentang Al-Mustakhraj Abu Nuaimnya, silakan. Ya, kitab Al-Mustakhraj Abu Nuaim memiliki nama lain Al-Musnad Al-Mustakhraj ala Sahih Imam Muslim. Kitab ini terdiri dari 4 jilid dengan jumlah hadis itu sekitar 3.516 hadis. Jadi karena kepintaran beliau ini, beliau menuliskan kitab ini supaya jalur periwayatan dari Imam Muslim tadi tidak hilang. Jadi ini kitab Al-Mustakhraj Abu Nuaim ini ala Sahih Muslim ya. Bukan ala Sahih Bukhari ya, atau ala Sahihan ya.
khusus membahas tentang al-mustakhraj ala sahih al-Imam al-Muslim gitu ya. Ada 4 jilid. Ya, lanjut latar belakangnya. Ya, latar belakang penamaan kitab ini kan tadi kan adanya kitab ini supaya periwatan tidak hilang. Ya. Jadi Abu Nuaim mengambil hadis-hadis Sahih Imam Muslim itu mengambil hadis Sahih Imam Muslim, maka dikatakan dengan al-musnad al-mustakhraj ala Sahih Imam Muslim. Ya. Sistematika penulisan kitab itu kan terdiri dari 4 jilid. Jilid yang pertama itu membahas tentang iman, kemudian membahas tentang taharah. Jilid yang kedua membahas tentang sholat. Tentang sholat ini membahas tentang 1 jilid. Kemudian jilid yang ketiga itu membahas tentang jenazah, kemudian zakat dan puasa, juga haji. Jilid yang keempat itu terdiri dari kitab Hormat Mekah dan Madinah dan diakhiri dengan kitab nikah pada jilid keempat. Tadi sudah metode penulisan tadi sudah sampaikan ya, keistimewaan daripada kitab Al-Mustakhraj sudah tadi ada ulul isnad, ketinggian isnad, kemudian ada jalur periwayatan yang banyak, bisa mengkompromikan jalur pertentangan sanad yang berbeda-beda tersebut, kemudian menggunakan hadis-hadis yang tidak dipakai oleh muhaddisin. Nah, penilaian ulama terhadap kitab ini silakan. Ya, penilaian utama terhadap kitab ini yang saya dapatkan, Bapak. Jadi ada Abu Muhammad As-Samarqandi itu berkata, saya mendengar Abu Bakar Al-Khatib berkata, saya tidak pernah melihat seseorang yang dijuluki Al-Huffaz selain dari 2 orang, yaitu Abu Naim Al-Asbahani dan Abu Hazim Al-Abdawi. Jadi dari penulisnya saja itu sudah dikategorikan seorang Huffaz, jadi maka tidak akan diragukan lagi kitabnya. Baik. Sebentar. Saya mencantumkan sebagai memperkaya pengetahuan teman-teman. Saya juga saya menulis slide sendiri, bukan Abu Nuaim mustakhrajnya, saya mustakhraj Abu Awana. Kalau Abu Awana ini sama, model kitabnya adalah mustakhraj juga. Rihlah ilmiahnya beliau dari Makkah, Madinah, Syam, Mesir, Yaman, Irak, Aljazair, Al-Khurasan dan sebagainya. Ya, kemudian guru-gurunya ini salah satunya adalah Imam Muslim, Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi, ada Abu Zar'ah Ar-Razi, ada Abu Hatim Ar-Razi dan sebagainya. Nanti silakan dibaca di e-learning, sudah dibagikan slide ini di e-learning. Puji-pujian ulama terhadap Abu Awanah. Abu Awanah adalah seorang imam yang banyak menghafal dan juga banyak melakukan perjalanan guna mencari hadis. Dan sebagian ulama berkata bahwa ia adalah seorang muhaddis yang thiqah. Abu Abdullah Al-Hakim berkata, Abu Anas termasuk sebagian ulama hadis yang dan ketetapannya dalam meriwayatkan hadis membuat beliau disebut sebagai ulama hadis. Selain itu, karena perjalanannya mengelilingi dunia untuk mencari hadis adalah alasan lain mengapa Abu Awanah disebut sebagai ulama hadis. Terdiri dari 5 juz. Kalau Al-Mustakhraj Abu Nuaim tadi 4 jilid, ini Mustakhraj Abu Awanah ada 5 jilid. Ya, ada 5 juz. Ya, kemudian isinya ada 8.718 hadis, terdiri dari 34 subbab. Ya, bab pertama itu adalah kitab iman, toharoh, kemudian diakhiri dengan kitab sholawat. Ya, jilid kedua berisikan tentang hadis-hadis sholat juga. Kitab istisqa, kitab al-jum'ah diakhiri dengan kitab fadhilul Quran. Jilid ketiga menyambung dari jilid kedua, kemudian diawali dengan kitab nikah, diakhiri dengan kitab wasoya. Jilid keempat berisikan tentang kitab nazar, kemudian diakhiri dengan kitab umaroh atau pemerintahan. Jilid kelima itu berisikan kitab buruan yang diakhiri dengan kitab pakaian, al-ashrubah dan al-at'imah dan al-libas. Kemudian disempurnakan dengan daftar isi dan asar yang terdapat dalam kitab musnad ini. Ini sistematika penulisannya ataupun kolom tabel isi kitabnya yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, salah satu contohnya seperti ini. Contohnya, haddatsani Abu Bakar bin Ishaq akhbarana bin Ibnu Abi Hatim Maryam akhbarana Muhammad. Hadisnya yang terkait dengan cukurlah kumis, panjangan jenggot dan berbedalah dengan orang-orang Majusi. Ini hadis yang terdapat dalam kitab Muslim, Sahih Muslim. Ya, terdapat dalam bab Toharoh, bab Khisal al-Fitrah. Kemudian Imam Abu Awanah kemudian akan mengistikhrajkan atau menuliskan hadis ini dalam kitab Al-Mustakhraj Abu Awanahnya dengan jalur periwayatan sendiri. Kalau di atas diriwayatkan dari haddatsana Abu Bakar bin Ishaq, kalau di sini dituliskan dengan haddatsana Muhammad bin Ishaq As-Saghani
qala akhbarana Ibnu Abi Hatim akhbarana Muhammad bin Ja'far. Ya, akhbarani Al-Ala'i dan sebagainya. Ya, meriwayatkan dengan jalur periwayatan sendiri. Hadisnya sama, tapi kadang-kadang juga beberapa teksnya maknanya sama, tapi dengan kosakata yang dipilihkan di sana agak berbeda sedikit dari kitab hadis yang dirujuk dari kitab Sahih Bukhari tadi, Sahih Muslim tadi. Ya, ujian terhadap kitab ini adalah kitab Sahih Muslim merupakan kitab yang sangat bagus. Ketika para penghafal hadis melihatnya, mereka sangat mengaguminya dan berpendapat kepada hadis-hadis yang terdapat dalamnya, sehingga mereka memberikan penghargaan tinggi kepada kitab Muslim. Kemudian muncul kitab Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim yang diantara disusun adalah oleh Abu Bakar Muhammad bin Roja dan Abu Awanah Yaqub bin Ishaq al-Asfarani. Ya, beliau sama-sama hampir sama tempat kelahirannya dengan Abu Nuaim. Kitab ini bermanfaat dengan menambah beberapa matan hadis meskipun diantaranya berstatus sebagai hadis yang lemah. Kitab Musnad Abu Awanah mentakhrij hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Muslim dengan sanad sendiri, kemudian dia menambahkan beberapa hadis di akhir babnya. Ibnu Hajar mengatakan, ya, Abu Awanah sendiri hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Mustakhraj Abu Awanah berstatuskan mandiri dengan sanad Abu Awanah sendiri yang terletak di tengah-tengah bab dan berstatus sahih. Kadang hasan juga dan juga ada yang dhaif dan juga ada yang mauquf. Ini kitabnya, ya, ini kitab covernya. Awal kitabnya dimulai dengan bab al-amal wal faraidul lati idza adaha bil qaul wal amal dakhala al jannah wa dalilu ala anna la yanfa'u al iqrar hatta yastayqina qalbah. Yastayqina qalbu. Ini awal kitabnya, bab pertamanya membahas dalam kitab Al-Mustakhrajnya. Kemudian di akhir kitabnya diakhiri dengan kitab tentang pakaian, libas, ya, harum-haruman. Ya, ini apa yang terkait dengan kitab Al-Mustakhraj. Baik, sekarang Marosil Abu Daud, silakan. Aminah. Lanjutkan silakan. Nida silakan. Kemudian biografi Abu Daud. Tidak usah dibahas lagi karena sudah dibahas kemarin ketika kajian Sunan Abi Daud. Langsung saja kepada Marosilnya. Langsung pada Marosilnya. Identitas fisiologis dan metodologis kitab Al-Marosil. Kitab Al-Marosil ditulis oleh Abu Daud, kemudian ditahqiq oleh Sebentar. Apa itu Marosil? Apa itu Marosil? Sebelum membahas tentang kitab Marosil, tentu orang akan bertanya, apa itu Marosil? Marosil ialah masa kotomin sahabah. Ya, hadis yang gugur perawinya dari tingkatan sahabat. Ya, setidaknya ada 4 pendapat yang kaitannya ketika membuat pengertian daripada Marosil. Pertama, hadis yang disandarkan kepada Nabi. Ya, hadis yang disandarkan kepada Nabi dari tabi'in senior, kibarut tabi'in, yang mereka peroleh kebanyakan dari sahabat, seperti dari Sa'id Ibnu Musayyab, Ibnu Abu Salamah bin Abdurrahman. Adapun yang disandarkan kepada tabi'in junior atau syighar tabi'in dari Nabi, maka tidak dinamakan mursal, akan tetapi dinamakan hadis munqati. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, yang disampaikan tabi'in baik dari Rasulullah SAW, baik itu diriwayatkan oleh kibarut tabi'in atau syighar tabi'in, ya, tabi'in senior, tabi'in senior atau tabi'in junior. Pendapat ini yang masyhur. Yang ini juga yang dipakai oleh Al-Hakim. Yang ketiga, pendapat tiga yang dinamakan marosil atau hadis-hadis mursal, hadis yang gugur sanadnya dari perawi mana saja, atau dalam kitab istilah ulumul hadis namanya hadis munqati. Pendapat ini yang dianut oleh ulama usul dan fuqaha. Yang terakhir, pendapat atau perkataan selain sahabat dengan mengatakan Rasulullah pernah berkata. Nah, ini yang dinamakan marosil, ya. Yang dinamakan marosil. Terkait dengan status hukumnya, ya, sambilan jalan terkait dengan apa status hukumnya, ada yang mengatakan beberapa Imam An-Nawawi mengatakan kitab hadis mursal ini atau marosil, hadis dhaif dan tertolak, tidak wajib diamalkan. Yang kedua, diterima secara mutlak. Ini dipakai oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Al-Ghazali. Pendapat ini disampaikan oleh jumhur ulama, akan tapi disyaratkan orang yang meriwayatkan hadis mursal tersebut dinilai siqah dan harus terjaga periwayatan dari orang-orang yang tidak siqah. Yang ketiga, mazhab pertengahan. Mazhab ini diambil oleh Imam Syafi'i, yaitu hadis mursal ialah yang diambil dari tabi'in senior atau kibarut tabi'in, kemudian dikuatkan dari hadis yang mursal, dari hadis mursal yang diterima, ya, atau dikuatkan dari qaul sahabah,
atau difatwakan sejumlah ulama seperti yang diriwayatkan. Ini mazhab pertengahan. Pertama, tertolak sama sekali, dhaif tertolak. Yang kedua, mutlak diterima. Yang ketiga, mazhab pertengahan boleh diterima kalau diambil diriwayatkan oleh kibarut tabi'in, kemudian dikuatkan dari hadis-hadis mursal yang diterima yang lain, dan dikuatkan dari qaul sahabat, dan difatwakan oleh ulama yang lain. Ya, tadi sudah disampaikan tadi. Ya, silakan. Lanjutkan. Kemudian kitab Al-Marasil ditulis oleh Abu Dawud, kemudian ditahqiq oleh Syu'aib Al-Maut di kota Beirut pada tahun 1418 Hijriah. Kitab ini diterbitkan oleh media Muassasah Yayasan Ar-Risalah, yaitu merupakan cetakan pertama. Baik, langsung pada latar belakang penulisan. Dalam penyusunan kitab Al-Marasil ini, Imam Daud ingin menunjukkan hadis-hadis mursal sehingga mempermudah dalam mengetahui dan menghindari hadis-hadis yang dhaif. Oke, sip. Ya, kemudian sistematika penulisan kitab. Cara penulisan kitab ini yang pertama, Abu Daud mengumpulkan hadis-hadis mursal dalam kitabnya yang dikeluarkan berdasarkan sanadnya dengan jumlah mencapai 580 hadis. Kemudian mengurutkan hadis-hadis sesuai dengan bab fikih yang umum dan disertakan dengan sub-sub babnya. Kemudian ketiga, Abu Daud juga mengomentari hadis-hadis mursal yang didapat dengan tujuan mentarjih antara musnad dan mursal, menerangkan letak i'lal, menjelaskan sebagian kesalahan yang terjadi dalam isnad, menyebutkan jar atau ta'dil dalam sebagian hadis, mengetahui sebagian nama atau laqab seorang perawi, menyepakati beberapa ahli ilmu, menjelaskan sisi kecacatan yang ada pada perawi, mengutip sebagian perkataan dari ahli ilmi selain dari pendapatnya, menjelaskan makna gharib dalam hadis, lalu menjelaskan permasalahan dalam menerjemah, dan terakhir meringkas matan dan juga meringkas sanad. Ada lagi tambahan? Ya, sedikit saya tambahkan lagi. Ada Marasil Abu Daud di dalamnya terdapat sekitar 544 hadis. Saya menghitung sendiri, ada 544 hadis, ada 114 bab. Bab pertama bab toharo, kemudian lanjut bab wudu, diakhiri dengan bab tatoyur ataupun kitab tahayul atau kitab ramalan yang kaitannya dengan tahayul lah. Ya. Kemudian selanjutnya ini isi sistematika penulisannya itu terdapat dalam kitab fihri dalam daftar isinya, dimulai dengan kitab toharo, kemudian diakhiri dengan kitab kitab Majaa Fitoyroh. Ya. Kemudian ini isi kitabnya. Abu Daud sendiri mempunyai kitab Sunan Abu Daud yang derajatnya itu di bawah kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ya tingkatannya. Kitab Toharoh bab pertama atau kitab pertama, hadis yang diriwayatkan yang beliau sampaikan di sini. Ya, bentar saya ulang lagi. Ya, ini ya. Ya. Ya, kita Taharah hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Walid bin Muslim, akhbarana Walid, ya. Antolhah bin Abi Qanah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolhah ibnu Abi Qannan ini adalah tabi'in. Ya. Di mana dalam hadis ini beliau Tolhah bin Abi Qannan itu langsung meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ini yang disebut sebagai hadis mursal. Tidak ada sahabat di sini. Tidak ada perawi dari tingkatan sahabat di sini. Inilah yang dinamakan dengan hadis mursal. Jadi hadis mursal itu adalah hadis yang menghilangkan sanad, jalur periwayatan ataupun orang salah satu periwayatan dari tingkatan sahabat dalam jalur periwayatan tersebut. Di hadis kedua juga seperti itu. An Ibnu Sirin. Ibnu Sirin adalah tabi'in. Anna Bilalan ja'ala asbu'aihi, ya. Langsung tidak ada perawi sahabat di sini, langsung menyampaikan bahwa Bilal menjadikan kedua telunjuknya di dua telinganya fi ba'di adzani, ketika mengumandangkan azan, ya, mengundang azan dan iqamat. Nah, ini kan tidak ada sahabatnya. Kadang hadis tersebut dilihat oleh disampaikan oleh tabi'in ketika sahabat melakukan sebuah amalan seperti azan misalnya.
Ibnu Sirin melihat Bilal azan dengan menggunakan dua tangannya, memasukkan kedua tangannya, kedua telunjuknya ke kedua telinganya. Ini kan apa? Tidak ada sahabat perawi sahabat di sana. Cuman ya langsung disampaikan oleh Ibnu Sirin. Kemudian juga An Hasan, ya, An Hasan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Hasan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan ini adalah tabi'in. Ya, haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Hammad, akhbarana Hisham bin Hassan, An Hasan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khabisi al-mukhbisi ar-rijsi an-najasi asy-syaithanir rajim. Ya. Kemudian di bab yang ke-6 ada maja'a bi siyab. Ya, lagi-lagi an Yahya bin Jabir, tidak ada perawi sahabatnya, langsung pada Rasulullah SAW. Ini yang dinamakan sebagai hadis mursal. Ya, ini contoh isi kitab apa di dalamnya, dan nanti silakan diakses di e-learning nanti. Ya, itu yang terkait dengan pembahasan hadis Marosil Abu Daud dan Al-Mustakhraj Abu Nuaim dan Abu Awanah. Pada teman-teman yang akan bertanya, saya persilakan. Terima kasih para makalah. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Adakah yang ingin bertanya atau menambahkan? Ya, silakan yang mau bertanya atau menambahkan. Ya. Aziza, silakan Aziza. Ada yang mau bertanya? Lulu, Lutfiah, Nida, silakan. Mutasimah, silakan. Masih ada waktu. Pertemuan terakhir apa hari ini? Ya. Iya, Pak. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Itu ya yang terkait dengan Al-Mustadrak. Dari awal kita sudah membahas beberapa kitab hadis. Ada yang bentuknya metode penulisannya Al-Jami, ada Sunan, ada Musnad, kemudian ada Al-Mu'atta'at, kemudian ada Al-Atraf yang diwakili, yang kita bahas adalah Tuhfatul Asyraf bima'rifatil Atraf. Ada Mu'jam ya diwakili dengan kitab karangan At-Tabrani, Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Awsat, dan Mu'jam As-Saghir. Kemudian ada pembahasan Al-Mustadrak, ada pembahasan Al-Mustakhraj, ada Marasil, ada syarah hadis, diwakili syarah hadisnya Imam Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitab Fathul Bari. Ada syarah Imam An-Nawawi, syarah kitab Sahih Muslim ala Imam An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi sendiri dengan nama Al-Minhaj. Kemudian kitab-kitab yang lain yang sudah kita bahas di pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini. Ya. Ada pembahasan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Semoga kajian kitab yang kita bahas dari awal sedikit memberikan pengetahuan kepada teman-teman sekalian ketika nanti membahas ataupun ketika menggunakan kitab-kitab tersebut agar tidak salah dalam menggunakan kitabnya. Ketika kita ingin mencari hadis misalnya, yang hadis itu tidak kita ketahuin, ya sanad hadisnya ataupun teks matan hadisnya secara lengkap, silakan akses kitab-kitab hadis seperti kitab Al-Atraf atau kitab Al-Mu'jam. Ada Mu'jam At-Tabrani, ada kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Hadis yang dikarang oleh Wensing. Itu kitab yang luar biasa, bisa kita pergunakan sebagai pembantu dalam mencari hadis Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab hadis yang banyak itu. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi, silakan. Hari ini ada 29 orang yang hadir. Ya, 10 menit lagi, ada waktu 10 menit lagi untuk Untuk bertanya, silakan. Pak, saya, Pak. Silakan. Tapi di luar dari makalah. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi di buku ini ada membahas tentang kitab-kitab hadis azkar. Kitab yang menerangkan hadis-hadis azkar saja. Di antaranya kitab Al-Azkar, Sunan An-Nawawi, Al-Kalimut Thayyib. Maksud dari hadis azkar tuh contohnya gimana, Pak? Azkar maksudnya apa ya? Azkar apa nih? Di sini kan bukunya kitab Mustadrak, Mustakhraj gitu, Pak. Terus ada kitab-kitab hadis azkar. Salah satu kitabnya itu Al-Kalimatut Thayyib, Sunan Ibnu Taimiyah, Al-Husnul Hasim. Azkar itu kitab zikir. Misalnya kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi, Al-Azkar kan ada kan? Kitab Al-Azkar itu ya. Ada. Itu namanya zikir. Ya kitab-kitab hadis yang isinya tentang zikir-zikir
yang ada dalam disampaikan ataupun diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, ya, yang al-ma'tsur disampaikan dan diajarkan Rasul kepada sahabat, kemudian dikumpulkan oleh para ulama setelahnya, zikir-zikir tersebut melalui kitab Al-Azkar. Jadi kitab Al-Azkar itu yang kita kenal, yang terkenal sih di Indonesia, kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi tersebut. Ya, silakan. Bisa ada lagi? Masih ada, silakan. Pak Zza mau nanya, kalau untuk kitab Marosil ini ada ulama yang mengkajinya lagi nggak? Maksudnya mengkaji dari kitab Marosil terus dibuat kitab lagi gitu? Untuk sementara sewaktu saya belum tahu. Mungkin keterbatasan pengetahuan saya juga. Ya, mungkin ada. Coba nanti kita lihat lagi yang mengkaji kitab-kitab Al-Marosil seperti Marosil Abu Dawud, mungkin ada. Karena kebiasaan daripada ulama-ulama itu, ketika ulama besar itu menulis kitab Marosil, mereka berkeinginan besar pada proyek berikutnya itu tren pembahasan hadis itu di masa abad ke-5 ke atas itu adalah dengan mensyarahkan atau mengkaji dan sebagainya. Mungkin ada, insya Allah ada mungkin. Ya, mungkin besar ada. Ya, apalagi hadis Marosil ini kan secara paling tidaknya hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in atau minimal tabi'in pendapat yang paling yang sedikit agak diterima kan tabi'in yang senior. Jadi kapasitas seorang tabi'in itu adalah zaman di mana yang disebut oleh Rasulullah SAW, ya, khairul quruni qarni tsumma allazi yaluna min ba'di tsumma allazi yaluna min ba'di. Minimal masa tabi'in ini adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa masa terbaik itu diantaranya salah satu adalah masa tabi'in. Ya, jadi apa yang disampaikan tabi'in, ulama juga menghukumkan apa yang disampaikan oleh tabi'in atau berqaul tabi'in bisa dijadikan hujah dan bisa dijadikan dalil dalam sebuah pendapat yang terkait dengan masalah syariat. Itu ya. Silakan, masih ada pertanyaan lagi? Makasih, Pak. Ya. Pertemuan terakhir, silakan. Masih ada Maisa, Nur Halimah, Neng Intan, Lumatul Jaharoh, Nida, silakan Nida. Ya, masih ada 6 menit lagi. Silakan. Bapak, saya mau nanya tapi bukan dari materi hari ini. Ya, silakan, nggak apa-apa. Kitab hadis juga. Jadi satu waktu semester 1 apa 2 gitu ya, nemu informasi kalau hadis yang ini, Pak, yang tentang Rasulullah nyuapin Yahudi buta itu, yang menghina Rasulullah, terus nanti akhirnya pas Rasulullah wafat nanti disuapin sama Abu Bakar. Kayak gitu. Nah, itu katanya hadisnya palsu, Pak. Bapak tahu informasi tentang itu nggak? Saya belum tahu apa kalau itu. Yang menyampaikan siapa? Waktu itu saya ngeliatnya sepintas di YouTube sih, Pak. Makanya pengen dikonfirmasi aja, makanya pengen nanya Bapak. Siapa tahu Bapak tahu informasi detailnya gitu. Coba nanti kita carikan dulu. Saya tidak berani mengatakan hadis itu palsu ataupun hadis itu tidak bisa terima kalau belum kita cari dan kita lacak dari sumber aslinya. Ini sebagian daripada hadis-hadis yang masyhur di ala al-sinatin nas, di lisannya orang secara umum, orang awam, bahkan ini banyak disampaikan oleh para penceramah, oleh para mubalik, dan ini laku sekali hadis seperti ini. Sebenarnya laku sekali. Ya, lagi-lagi saya sampaikan, saya nggak berani mengatakan hadis ini palsu ataupun hadis ini bermasalah sebelum kita mencari duduk perkaranya, sumbernya yang asli, apakah benar hadis ini bisa dipakai ataupun hadis ini tertolak, gitu ya. Nanti coba kita carikan nanti. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Silakan, ada lagi? Lutfia, silakan Lutfia. Misturo. Masih ada waktu 4 menit lagi. Pertemuan terakhir ini nanti akan saya tayangkan di ya? Ini saya rekam ini, akan saya tayangkan di YouTube nanti. Silakan di subscribe ya.
Oh, Bapak punya channel YouTube, Pak? Saya punya channel YouTube ya. Bapak nggak bilang sih. Ih, mantap. Aku baru bilang, Pak, atau baru buat? Udah lama. Oh, alah. Apa, Pak? Cari ya sekarang. Nanti saya edit udah dulu ini nanti. Ya. Silakan Yeay, nanti Zara nongol di YouTube Bapak. Yeay. tolong nampang mukanya semuanya biar terekam di sini semuanya. Ayo guys, keluarkan wajah-wajahmu. Ya, dulu. keluarkan wajahnya. Pastikan jangan muka bantal. Ya, jauh dikit dulu jauh dikit. Nah, tuh. Oke, Mina. Nida nggak ada mukanya. Asik, Aziza. mantap. Niswa nggak ada apanya. Nah, mana Nida? Oke. Ayo Fani, Nurin. Ayo guys. Maisa. Mufid, Nisturo. Nidaul. Ini Nazkah Hilya, si absen. Nadia Prislia. Nur Amina. Ada yang belum mandi segala. Ada Mutasima. Belum mandi ya, Pak. Ada Faiza. Ada Maisaro. Ada Nurun Nisa. Lumatul Jahoroh. Cuman ada Habib di sana. Ya, nggak ada mukanya. Tuh ada orang itu. Ada Nurun Nisa. Novi Azkia nggak ada mukanya. Neng Intan nggak ada mukanya juga. Tuh Novi Azkia langsung keluar. Nida. Mukanya belum karena mau masuk YouTube, Pak. Neng Intan ini ninggalin doang nih. Oke, ada Mufida, Nuriko, Mutiatur Rahimah nggak ada orangnya, Maulida nggak ada orang juga nih. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan, masih ada waktu 2 menit. Ya, silakan. Bapak sehat kan, Pak? Sehat. Kalian sehat kan? Alhamdulillah. Oke. Tadi saya ke pasar rame banget, Masya Allah. Saya ingatkan, tahfidnya tolong diselesaikan. Ya, jangan sampai tidak ujian. Sampai tidak ujian, rugi nanti. Teman-teman nanti pada selesai semester 8 sibuk ngurusin skripsinya, kalian masih ngurusin semester yang belum kelar mata kuliahnya. Jangan sampai seperti itu. Ya Allah. Satu semester sudah kita lewatin. Semoga semester 5 besok kita kembali normal perkuliahannya. Amin. Ya, sama-sama berdoa ya. Besok kita sudah puasa, banyak-banyak berdoa, minta sama Allah semoga diangkat segala wabah ini, segala macam bala ini, dan kita kembali bisa hidup normal sebagaimana dengan kegiatan kita masing-masing. Yang kuliah tetap kuliah, yang kerja tetap kerja, yang belajar tetap belajar. Kita berharap di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, Allah angkat semuanya dengan barokah Ramadan ini. Saya pribadi satu semester ini kalau ada yang tidak berkenan dari ucapan, dari mungkin saya datang telat atau saya mungkin sedikit agak ngomel-ngomel di kelas, saya minta maaf. Ya, kalau kalian tidak usah minta maaf, sudah saya maafkan semuanya. Masya Allah. Semoga ilmunya barokah semester ini, dan insya Allah semester depan kita ketemu lagi. Itu saja. Datuk baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Ada Nadifatul Ainiyah langsung muncul. Nadifatul Ainiyah langsung muncul, langsung cantik langsung dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf lahir batin.